karena apa Ustaz Mustafa mendapat hidayah? Jadi ada saya judi meracuni keimanan, judi meracuni kehidupan, pasti karena perjudian orang malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesat. Gara-gara saya ini atau apa nih Ustaz Mustafa? Kebobor atau apa? Gara-gara Bang Haji Roma saya ini atau gara-gara beliau pengen nanyakan apa tapi mau di mana kan? Enggak, kalau karena ini pasti Ustaz jadi ketua posa di Bogor. Karena apa Ustaz? Ya, pertama awalnya senang menerima uang di situ, tapi lama-lama fakta yang pertama bahwa dunia itu bisa bikin bosan. Sama kayak kita makan all you can eat, kan 5 menit pertama daging itu begitu menggoda ya. Tapi kalau udah 1,5 jam kemudian, enak, gumoh dimakan lagi juga ya. Jadi orang beli handphone paling baru, hari pertama masih dielus-elus, dilap-lap, udah 5 tahun pakai, dilempar juga biarin. Jadi memang sifatnya dunia itu bisa kayak gitu, walaupun kita akui pas terima senang. Nah waktu itu lama-lama aku mati rasa, enggak nih menerima duit kayak misalnya ada di hari itu misalkan dapat 80 jutaan sehari, biasa aja. Lama-lama, awalnya senang memang, tapi udah ada, kok malah gali, malah bosen, malah jenuh, tidur makin cepat, nggak bisa lama, entah karena gelisah, entah karena lebih buruk. Bangun juga kadang ambil handphone langsung cek saldo, masih banyak duitnya tapi makin malah masih perungkat, masih pusing. Akhirnya ya udah cari solusi lain, pergilah main sama teman-teman yang lain, bandar dunia yang lain. Oh banyak yang udah lebih senior kan. Di sana ada yang sebulannya bersih 8 miliar sebulan ya, itu di luar biaya dugepnya, biaya goya-goya istrinya, dugepnya sebulan bisa 1,2 miliar ya. Karena kan nggak mungkin dulu bawa susu ultra ya, jadi udah minumannya mahal, pahit, nggak enak, bikin sakit, dibeli, diminumnya bangga pula. Kayaknya setan ngakak banget punya orang mabuk ya. Dan itu uniknya dengan sekian hidupnya yang begitu gemerlap duit, harta segala macam, diajak ketemu kadang nggak bisa, karena katanya pengen janji ketemu psikiater, karena berhari-hari nggak bisa tidur. Atau juga kadang dia untuk bisa tidur minum obat tidur. Jadi pas mendengar itu, Allah ternyata mudah tidur itu adalah suatu nikmat. Jadi kita di pengajian ini bisa tidur ya. Kalau dulu Imam Syafi'i di majelis Imam Malik tidur juga kan. Tapi benar-benar karena kecapean untuk menuntut ilmu. Di mimpinya Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi, diajarin langsung oleh Nabi, materinya tepat sesuai yang diajarin Imam Malik. Jadi begitu beres bangun tidur, Muhammad bin Idris bangun, kata Imam Malik, coba jelasin apa yang tadi saya sampaikan sama teman-teman yang lain. Padahal dia tadi ketiduran. Dijawab benar semua. Loh kok benar? Karena tadi niatnya untuk menuntut ilmu yang benar, ketiduran pun diajarin Nabi benar. Apa kita tidur aja kan? yang tidur saya tanya sama Ya lanjut. Udah beres party gitu, mereka kok malah mereka lebih menderita. Yang unik kadang mereka lagi sambil di tempat duduk juga, dengan ada wanita menari, ada di mejanya ada minuman keras, ada obat-obatan. Yang kadang mereka ngajakin ngobrol tuh, bro, disenggol ya gitu. Bro, sampai kapan kita hidup kayak gini ya bro? Kayaknya enakan pulang lagi ke Indo, sederhana, tidur di rumah yang hangat, dikelilingin anak cucu, ngumpul semua di ruang tengah. Lah yang ada di Indo kayak gitu bro, kumpul di ruang tengah. Tapi mereka pengen jadi kayak lu pengen kayak mereka. Dan mereka kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi. Lu makan rumah gede. Nah bagi mereka, kalau anak-anak kita bete paling cabutnya keluar. Anak-anak mereka bete ambil handphone berangkat ke Singapura sebelum dinikah. Beli baju di sana, beli koper di sana, buka hotel di sana. Kapan pulangnya? Gak usah nunggu, ini nunggu bosan baru pulang. Saking uang tuh gak masalah bagi mereka. Terakhir ketemu anak, bingung kapan. Karena kalau sama-sama di rumah juga, kebayangnya rumahnya orang kaya tuh dari ruang tamu sampai kamar anaknya pun harus naik angkot mungkin. Saking gedenya, jadi nggak tahu kapan ketemu anak. Mulai meskipun membanggakan anak buah lagi kuliah di Jerman dan bla 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 yang lain, tapi selalu kelihatan wajahnya ketika
Sedangkan dia nggak tahu kapan terakhir anaknya nelpon, juga nggak tahu kapan sekali nelpon tadi. Jadi mereka sendiri kosong, hampa, dan pada satu kesimpulan kami di sana melihat semua orang insya Allah pengen bahagia ya, tidak ada yang sengaja pengen menderita. Nah masalahnya nyari bahagia ini dari mana nih? Kami di sana ada yang nyari bahagia ini memang dari duit, tapi kita ketemu sama backingan yang pejabat-pejabat korup di sana yang melindungi di sana. Tapi persamaan dari mereka semua adalah sumber kebahagiaan yang menurut mereka itu sumber kebahagiaan, entah harta, entah jabatan, entah populer dan lain-lain. Kita akan selalu pernah menemukan orang yang udah memiliki itu, tapi tetap mengeluh. Ya. Maka waktu itu nyari siapa sih manusia yang benar-benar gak pernah ngeluh? Ketemunya, ya tadi orang yang katanya udah nemuin Allah dalam hatinya. Apakah ada orang soleh asli, terus dia berkata, saya sampai kapan hidup tenang damai sejahtera soleh begini ya? Kayaknya enakan diazabkan sama Allah. Ya. Maka, wah kayaknya ini yang belum pernah dicoba. Apalagi ngelihat sekeliling, cobaan cari ada nggak bandar judi yang happy ending gitu? Sampai akhir hidupnya tenang, tentram, damai, kecil disuka, tua terkenal, muda kaya raya, tua kaya raya masuk surga, lalu solehnya gitu ya. Insya Allah. Maka ngelihat ada yang mati kena HIV, ada yang udah di penjara, ada ditinggal dia dikhianati anak istri, lari dengan laki-laki lain, ada yang terkaya tapi anaknya pada mati overdosis banyak. Jadi intinya, wah ini sih fix nih, berarti ini bukan dunia yang harus ditekuni selamanya, harus keluar. Tapi balik lagi kami tidak punya cukup nyali untuk meninggalkan uang sebagai